Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini aku akan membuat video mengenai cara untuk mengganti senar yang baik. Karena ini kan modelnya nggak kayak gitar yang dulu-dulu ataupun gitar pemula udah pakai knip ya. Jadi aku di sini akan ngasih tahu kalian bagi yang belum tahu aja ya. Kalau yang udah tahu mungkin ya kalian mungkin udah di luar lah. Beratnya udah pernah gitu. Tapi kali aja kalian beda cara dengan saya ya. Karena kan knip ini kan ada lubang. Nah, kadang orang salah salah pasangnya nggak sesuai dari lubang pas di senarnya itu, jadi nanti kelihatannya agak sesek dan nggak bisa terlalu masuk. Dan misalkan kalau dipaksa ataupun nanti ditekan ataupun bahkan sampai dipukul biar sampai rata masuk ini, nanti itu efeknya kalau kalian mau lepas lagi itu bakal kesusahan. Dan lepasnya pun misalkan ini kan ada cara yang pakai biasa manual, aku cuman pakai tang. Tangnya malah seret gini ya. Aku langsung aja ya karena ini tutorial dan aku nggak perlu ganti senar beneran. Yang penting aku kasih tahu gambarannya dulu ya, semoga kalian bisa tahu apa yang saya maksud. Pertama-tama biasa dikendorin senarnya dulu biar nanti misalkan pas narik senarnya itu bisa ditarik. Kalau nggak terlalu kendor ya, agak terlalu kencang ya, nanti nggak bisa kelepas senarnya. Dilepasin, dikendorin semua 6 senarnya ini. Tunggu dulu ya. Karena ganti senar pun hal yang simple, tapi bagi yang nggak tahu, daripada kalian ganti senar terus sekalian digantiin di tokonya. Misalkan nih ada toko yang gantiin senar terus kena cas, biar cas kan hemat, kan sayang ya. Berapa kali pun kalian kena cas hanya untuk mengganti senar, bukan senar aja sih. Karena ganti senar pun ya selain karena terutama yang bagian bawah ya itu kan sering putus. Selain itu juga senar, misalkan orang yang biasa udah main gitar belum putus pun, kalau misalkan senar gitar sering dipakai, senarnya pun udah waktunya ganti, kalian juga pasti akan ganti. Nah, sesering itu misalkan kalian nggak tahu caranya, nggak bisa, dan misalkan dibawa ke toko selalu kena cas mulu kan sayang ya. Kalian bisa menghemat kalau kalian bisa ganti senar sendiri. Jadi kalian cuman beli senar, mungkin bagi kalian beli senar di mana terserah, di toko favorit kalian masing-masing yang menurut kalian itu recommended, entah dari kualitas barangnya ataupun dari segi harganya. Ini masih tahap ngendarin senarnya dulu. Ini udah cukup kendor. Senarnya yang lain juga. Ini sebenarnya udah bisa dilepas sih. Cuman karena aku nggak beneran ganti senar kan, hanya tutorial, aku nggak sampai lepas senarnya sih. Cuman aku pakainya kapo. Cara ini pun juga bisa kalian gunakan ketika kalian misalkan nih serasa senarnya jarak senarnya ini terlalu tinggi buat kalian. Nah, itu buat ceperin saddle bagian bawahnya ini bisa cuman gini aja, dikendorin senarnya terus pakai kapo, jadi senarnya biar nggak berantakan. Nanti kalian tinggal pakai aja ini. Nggih bu, maaf ya ada iklan bentar tadi, warung depan toko baru pulang juga. Nah, udah kendor gini, kalian tinggal tarik ya. Dan usahakan ini, kadang orang lihat hal sepele, tapi kalau yang nggak tahu bisa menimbulkan knipnya ini bisa patah kalau kalian nariknya sambil diputer. Jadi usahakan misalkan kalian mau lepas knipnya itu jangan diputer, tapi cuma ditarik aja, ditekan, tarik gini, jangan diputer. Kalau diputer misalkan ada ini kan lubangnya ini pas kebetulan agak
serut banget ataupun kekecilan dari ini, terus akhirnya dipaksa jadinya agak susah lepasnya, akhirnya kalian dipaksakan dengan diputer. Nah kalau kalian sambil diputer gitu biasanya bisa sampai menimbulkan kenipnya ini bisa patah. Nah kalau udah patah itu nanti kalian malah jadi ribet lagi buat servisnya, harus ngelubangin ini, ganti knipnya lagi. Itu ya sepele, tapi kadang adalah beberapa orang yang nggak tahu. Aku bilang ini dari awal tadi karena ada beberapa kasus seperti itu di sini, nggak bisa pasang senar, terus dia ngelepas knipnya sampai patah kayak gitu ya. Ini baru tadi satu, ini dua, kita lepas semuanya harus tarik ke atas semua ya. Ini pokoknya usahakan jangan sampai diputar, itu pesan saya sih. Nah semua harus tarik ke atas. Nah walaupun ada yang agak keras, nah ini baru bisa kelepas senarnya. Maka nih ada yang mau lepas ini lebih longgar gini, senar benar-benar longgar gini, kalian tinggal ambil sandal bagian bawahnya, terus bisa diceperin. Untuk nyeperinnya juga menyesuaikan sih, setiap gitar kan beda-beda, antara berapa sih harus tingginya saddle ini, karena ini menyesuaikan antara setelan dari fingerboard sama bridge-nya ini. Jadi menyesuaikan, kadang bridge kan ada yang tebel, ada yang tipis, apalagi gitar custom pasti juga ada beda-beda, karena nggak ada quality control ataupun cetakan yang bener-bener satu cetakan harus segitu. Beda kalau gitar pabrikan rata-rata ya bisa dianggap 90% ataupun 99% itu sama, karena dia pakai cetakan dan dia ada quality control per partnya. Jadi gitu ya. Kenapa gitar original ataupun gitar pabrikan itu lebih rapi daripada gitar custom. Tapi kalau gitar custom kan ya maklum kan, produksi rumahan, jadi bisa ada kemungkinan ceper pun nggak harus saddlenya ini benar-benar tipis. Itu informasi aja buat kalian. Kalau udah gini, misalkan mau nyeperin sekalian, ini udah diceperin sesuai ukuran, tinggal pasang lagi. Ini tinggal pasang lagi gini ya. Ini kan udah kendor, jadi udah enak. Nah, aku yang bilang awal tadi, pemasangan ini klipnya. Nah, ini kan ada lubang. Nah, ini kelihatan nggak? Aku perlu deketin ya. Ini, maaf ya, aku deketin. Nah, ini kan puter ya. Nah, klipnya ini kan ada yang ada bagian lubangnya buat senar. Nah, ini harusnya buat senarnya. Jadi gini, deket dulu. Nah, ini misalkan ini masuk ini, jadi posisinya tuh yang ada lubang bagian senarnya harus di depan, karena ini buat emang didesain buat bagian senarnya. Jadi nanti jadinya gini, ini masuk sini. Nah ini gini ya. Jadi ini penahannya nanti ketahan sama ujungnya ini. Nah, jangan asal, nanti kalau asal misalkan ukuran lubang dari bridge-nya nggak sesuai seperti aku yang bilang tadi, nanti jadinya agak apa ya, sesek. Jadi nggak pas, terus karena kekecilan harus ada pemaksaan nanti waktu pemasangan klipnya ini. Nah ini aja, ini tinggal masukin. Jadi bagian lubang yang tadi itu harus di depan, dipasin sama yang bagian senarnya. Ini baru tekan, ini pasti mudah. Nah lebih mudah, nggak harus menekan-nekan yang keras. Nah ini kalau masih agak kendor, nanti kan menyesuaikan. Misalkan apa, senarnya nanti udah dituning lagi, udah dikencangin lagi, nanti akan ketahan sendiri. Misalkan naik dikit pun wajar,
Itu karena penyesuaian lubang senar sama knipnya. Nah, semua harus ke depan semua gini. Nih. Ini bagian depan. Bagian depannya ini ya. Ini harus hadapnya gini. Pasti sesuai senarnya. Ini. Nah, jadinya kan rapi. Nggak ada yang tinggi, lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, lebih rapi, lebih bagus. Kadang kan ada yang gitar, terutama sih gitar custom. Kalau gitar original mah jarang ya. Gitar custom emang kadang ada yang sok gitu ya. Bagian knipnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi nggak rata. Bagi orang yang suka perfect pasti nggak enak, dia pasti nggak suka. Nah, gini aja, tinggal lepas kapol lagi, terus dituning lagi. Nah, itu ya. Itu dulu tutorial video dari saya mengenai penggantian senar. Itu bagian bawah. Oh ya, bagian atasnya belum ya. Bagian atasnya ini biasanya kalau kalian biar lilitannya nggak panjang, nanti misalkan waktu pasang senar itu bisa agak ditarik panjang. Ini disisain dikit aja. Misalkan ukuran segini lah. Nah, jarak segini itu udah cukup. Ini ditahan, bagian sini ditahan, ini dibuletin dikit, terus diputar senarnya. Diputar tuningnya, dryernya. Ini. Soalnya kalau kalian nggak sisain bagian atasnya tadi, ataupun ini nggak istilah gini, kalau senar itu kan panjang, kalau nggak ada bagian yang terbuang itu nanti lilitannya terlalu panjang. Dan misalkan kalian terlalu mepet gini, terlalu mepet ditarik semua ke atas, nggak ada sisain dikit gini, nanti lilitannya terlalu dikit. Nah, misalkan lilitannya terlalu dikit, udah terlanjur dirapiin, kepotong, nanti biasanya kalau buat main masih bisa molor lagi. Nah, itu rawan lepas lagi. Itu tips bagian atasnya. Cuman gitu aja sih, nggak banyak. Simpel kok sebenarnya. Jadi kalau kalian yang belum bisa ataupun yang sebelumnya kalau masang pun harus ke toko, itu ya sayang kan biaya jasanya untuk hanya pasang senar. Sesimpel ini kalian bisa lakukan di rumah. Hemat ya, mungkin ada yang kena cas mungkin 5.000, 10.000 atau berapapun di daerah kalian. Ya misalkan ya, itu bagi toko yang misalkan kalian beli senar minta sekalian pasang itu kena cas, kalian kan bisa hemat beberapa kali tuh, dikalikan berapa kalian serutin apa kalian ganti senar. Itu ya, cukup sekian dulu dah sekiranya. Misalkan untuk mengenai menyeperin senar ataupun lain-lain, nanti bisa di video-video selanjutnya. Itu sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.